bersih per hari. Kok nggak tepuk tangan? Berarti udah diberi nomor saya. Suka menjadi suatu ladang bisnis. Siapa sih yang akan mempunyai suatu kesukaan? Gak mempunyai hobi? Dari peternakan itu saya membuat luar biasa. 35 juta per bulan saya mendapatkan margin dari ternak burung saya. Ini cuma di sini saja. Saya di 3 kota. Bengkulu ada, Jogja ada, Jakarta ada. Dan karena suka. Saya memang suka burung. Waktu pertama kali saya suka burung, apakah istri saya marah-marah? Beli 5 juta 1 ekor aja marah-marah. Disembelih gak kenyang di 1 hari. Udah biasa. Jangan disamakan. Mindsetnya belum aja. Tapi apa yang terjadi? Setelah ini menghasilkan, suami saya lebih suka burung ini daripada burung saya. Tiap hari sudah mandi, tapi burung saya belum dimandiin. Artinya selama itu menunjukkan hasil, itu akan menjadi hal yang luar biasa sekali. Apa yang suka terhadap bisnis ini? Ikut seminar kemana-mana. Perlu diingat, tahapan suatu bisnis itu cuma ada 3 tahapan. 10% mendengarkan, 20% memahami, 70% adalah melakukan. 10-20 saya nggak mendengar, cuma melakukan saja. Jadi, kalau ikut seminar itu kan cuma dapat 30%. Kalau kita bukan dari sini yang melakukan sesuatu, percuma. Ijazah saja ditembak. Sertifikat banyak. Kenapa belum melakukan bisnis? Pasti, kata-kata pertama pasti pakai karena. Serius. Karena ini Pak. Selama orang menyebutkan karena makin banyak, semakin jauh dengan kesuksesan. Percaya atau tidak? Saya kerja Pak, karena kurang malu Pak, karena situ Pak. Kok ceritanya pengusaha itu kayak gini? Ini orang yang mau cepat mati ya kayak gitu. Alasannya banyak sekali. Selama nyari alasan bisa, pasti dia akan mencari alasan itu dengan baik. Makanya kita udah ditulis. Bisa dulu. Yang selanjutnya adalah pengemasan. Saya tidak mempunyai basic. Saya mempunyai perusahaan pengemasan minuman. Saya nggak mempunyai basic apa-apa di dalamnya. Saya bahkan tidak tahu brosurnya seperti apa mesin itu. Saya mempunyai prinsip. Mesin ada yang buat, pasti ada yang buat. Ada yang bisa melakukan itu. Itu saja pengertian dasar saya. Dan saya beli mesin itu pun sekali dipikir. Masuk ke sini, tentunya ada cerita yang latar belakangi kenapa kita mempunyai produk semacam ini. Kita dulu sebelum produk ini ada, kita membuat sari kelapa. Selalu menyuplai ke perusahaan-perusahaan minuman. Setiap saya nyuplai ada yang jelek, saya menyampaikan, Pak, kalau ada yang jelek, tolong ditolak produk saya. Ketika kali saya ngirim ke sana, pelaku bisnis itu menanyakan pada saya, kenapa Pak Tri? Kalau Pak Tri barang yang jelek suruh tolak. Kata-kata itu sangat mujarab sekali. Saya akan memberikan terbaik pada perusahaan Bapak. Saya tunggu 1 minggu berikutnya, pengusaha itu nemuin saya. Pak Tri mau nggak buka bisnis apa? Pengemasan. Loh, mengemas apa? Nanti tak kasih order. Selama kedua belah pihak menguntungkan, saya akan lakukan. Saya buat. Gedung itu jadi, mesin sudah siap. Saya dikontrak 2 tahun, 2 bulan, 2.200.000.000. Inilah usahanya orang bekerja, jangan pikir saya. Jangan kagum, itu cuma kecil-kecil. Artinya ini sih kita lakukan. Apakah saya bisa mesin? Tidak bisa. Saya waktu itu beli mesin 2. Tolong karyawan saya diberikan ilmu yang luar biasa. Nginap di tempat saya setengah bulan di situ untuk ngajarin. Setiap ada kendala karyawan saya, apa yang terjadi? Pak, mesinnya rusak. Saya bilangnya apa? Mesin rusak kok tanya saya? Tanya teknisnya. Kalau tanya apa lagi saya juga bingung. Tapi kebingungan kita jangan kita sampaikan pada karyawan kita. Seakan-akan kita orang hebat segala-galanya. Dikala mereka tidur, saya belajar dengan istri saya. Belum lama, saya udah jasa pengemasan itu udah 5 tahun. Tapi baru tahu sekitar 1 tahun. Ini cerdasnya saya. Karena apa? Kelemahan saya tidak terjadi oleh mereka. Makanya manut-manut karyawan saya. Kalau mau pergi saja nangis dulu. Oh, itu saking rasa memilikinya.
Sampai sekarang kita membuka jasa pengemasan itu. Nanti lama-lama kalau yang nggak jadi bisnis, dikemas saja sekalian. Kalau itu apa? Jasa pengadaan ATK. DKI siapa yang nggak kenal dengan Trisumoro? Trisumoro itu yang gandeng ini. Dulu belum gandeng. Saya gandeng setelah kaya saja. Setelah kaya bisa gandeng. Mungkin orang-orang yang jelek di sini, Anda ada rumus, bisa Anda cakap salah satu cara yaitu Anda sukses. Harus cakap seperti saya. Foto saya dulu jelek. Sekarang tetap. Sekarang ganteng. Saya itu dikatain apa-apa nggak ngaruh. Karena lebih sukses saya daripada Anda. Mental saya udah siap. Lalu nggak diginin saja, nggak cuma mental. Itulah mental. Perlunya suatu mental yang luar biasa dari kita. Mau bisnis kok mentalnya luntur gimana? Apa yang terjadi di sini? Ini adalah orang goblok mempekerjakan orang pintar. Saya cerita sedikit. Pengadaan ATK di DKI waktu itu yang nggak berkualitas, nggak bermutu itu saya. Lainnya itu anggota semua. Cuma didampingi dua orang. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya nyewa sopir, saya nyewa pengawal, saya nyewa sekretaris. Saya akan membuat esik. 75% sudah datang, saya baru datang. Tas kulit itu adalah tas kosong. Tapi gimana kita menjual suatu penampilan? Saya pakai jalan. Orang sukses itu berdirinya tegak. Diberikan contoh. Orang itu kalau nggak diberikan contoh susah. Makanya sampai rumah nanti saya sukses. Yang pertama saya duduk di sini. Yang kedua pengawal saya yang nganterin tas. Yang ketiga adalah sekretaris saya. Sekretaris itu jadi itu SPG-nya Komanda Media. Di Komanda Media dibayar 200. Tapi itu saya tak bayar 500. Biar presentasinya nggak salah. Kalau orang digaji mahal, otomatis kan lebih hati-hati. Kira-kira seperti itu kan? Itu terjadi. Silakan dari CW3 saya urutan ketiga untuk presentasi. Jawaban saya apa? Silahkan biar sekretaris saya. Tapi perasaan apa? Karena saya itu nggak bisa namanya komputer. Kalau nggak percaya, mati komputer itu. Pasti saya pulang. Tahu kan? Mungkin sedikit saya lewat. Saya perkenalkan dulu. Itu adalah sekretaris saya saja. Ini yang fotografer adalah sekretaris saya pribadi. Dan itu anak saya yang pertama. Makanya jangan coba-coba meniru saya. Ada pengawal yang luar biasa. Dia sebagai sekretaris saya sejak kelas 2 SMP sampai sekarang SMA kelas 3. Schedule seluruh Indonesia dia tahu saya mau kemana. Dan siapa yang telepon saya, dia pasti punya. Makanya jangan coba-coba telepon, mending BB-an saja. Bisnis itu nyantai. Kalau mau buka bisnis ketawa dulu baru bisa bisnis.